sini kelompok kita akan menjelaskan tentang faktor individu dalam organisasi. Perkenalkan, saya Ihsanul Isra Alfiansyah dengan NIM 210301067. Perkenalkan, nama saya Aurelia Risma Maherta dengan NIM 210301094. Saya Haris Ramadan dengan NIM 210301095. Perkenalkan, nama saya Diputri Maulida dengan NIM 210301070. A. Karakteristik individu dalam organisasi. Faktor individu dan implementasi rencana organisasi. Implementasi dan rencana organisasi sangat tergantung pada karakteristik individu yang terdapat dalam organisasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami lebih jauh karakteristik individu tersebut, termasuk sifat dan perilaku dari setiap individu dan perusahaan. Memahami faktor individu dalam organisasi. 1. Kontrak psikologis. Kontrak psikologis adalah suatu kesepakatan tak tertulis antara individu dan organisasi atau perusahaan. 2. Kesesuaian tenaga kerja yang dibutuhkan. Kesesuaian tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan terkait dengan faktor individu dari tenaga kerja. 3. Keragaman individu dalam organisasi. Perusahaan perlu memahami keragaman secara lebih terbuka dan menerimanya sebagai dinamika yang terdapat dalam organisasi manapun. Kontribusi dan kompensasi. Kontribusi adalah apa yang bisa diberikan oleh individu bagi suatu organisasi atau perusahaan. Sebaliknya, kompensasi adalah apa yang dapat diberikan oleh organisasi atau perusahaan bagi individu. Kedua konsep ini satu sama lainnya akan saling mempengaruhi dalam hal hasil rencana organisasi. Tujuan organisasi tak akan tercapai jika masing-masing individu tidak memberikan kinerjanya yang terbaik bagi perusahaan. Bentuk-bentuk dari kontribusi yang dapat diberikan individu diantaranya adalah usaha, kemampuan, dan kompetensi. Bentuk-bentuk kompensasi yang bisa diberikan oleh organisasi adalah upah, kepastian, dan peluang promosi. Perilaku dan kepribadian individu. Kepribadian pada dasarnya merupakan karakteristik psikologis dan perilaku dari individu yang sifatnya masih relatif permanen, yang dapat membedakan suatu individu dengan tenaga kerja dengan individu lainnya. Sedangkan perilaku adalah bentuk perwujudan tingkah laku dari individu yang ditentukan oleh kepribadiannya masing-masing. Manajer harusnya memahami setiap individu agar bagaimana bisa menghadapi mereka. Ada suatu pemahaman yang harus dipahami oleh para manajer adalah apa yang dinamakan model 5 dimensi dengan mengenai kepribadian. Model 5 dimensi mengenai kepribadian yaitu 1. Tingkat persetujuan atau agreeableness, yaitu tingkat kemampuan individu dalam berinteraksi dan bekerja dengan orang lain. 2. Tingkat kesadaran dan keseriusan, yaitu keseriusan individu terhadap rencana pencapaian tujuan dari organisasi. 3. Tingkat emosi negatif atau negative emotion, yaitu tingkat emosi yang negatif merujuk kepada ketidakstabilan emosi yang dimiliki oleh individu dalam pekerjaan. 4. Tingkat keleluasaan dan kenyamanan atau extraversion, yaitu perilaku yang merujuk kepada kemampuan individu untuk merasa nyaman dan leluasa bagi orang lain untuk berinteraksi dengannya. Perilaku individu lainnya yang mempengaruhi organisasi. 1. Locus of control. Perilaku ini merujuk pada sebuah keyakinan yang dimiliki individu mengenai hasil yang mereka peroleh. 2. Self-efficacy. Perilaku ini merujuk kepada kepercayaan diri individu untuk melakukan sesuatu.
3. Autoritarianisme. Perilaku ini merujuk kepada keyakinan individu akan peran tingkat hierarki dalam sebuah organisasi. 4. Machiavellisme. Perilaku ini merujuk kepada perilaku untuk merekayasa perilaku orang lain selama rekayasa perilaku tersebut akan membantu kita dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, self-esteem. Perilaku ini merujuk kepada keyakinan dari seseorang atau individu bahwa dirinya layak mendapat penghargaan. Kemudian ada risk propensity. Perilaku ini merujuk kepada kecenderungan individu dalam hal resiki dan menjawab tantangan. Beberapa isu seputar perilaku individu dalam organisasi, yaitu 1. Perilaku individu dan stres. Stres pada dasarnya adalah perilaku individu yang merespon terhadap tekanan tinggi dalam suatu pekerjaan. Tekanan tinggi tersebut sering disebut dengan stresor. Stres ini sering terjadi pada pengalaman yang dialami oleh individu yang dinamakan sebagai GAS, General Adaptation Syndrome. Tahap-tahap GAS ada 3, yaitu yang pertama tahap 1 alarm, tahap kedua resisten, dan juga tahap ketiga exhaustion. Perilaku individu dan persepsi dalam berorganisasi. Persepsi merupakan cara pandang individu yang dihasilkan dari rangkaian proses yang dilakukan dan dialami oleh individu tersebut, sehingga individu tersebut semakin menyadari dan mengetahui apa yang akan terjadi mengenai suatu gagasan, situasi, maupun lingkungan yang dihadapi. Terdapat 2 jenis persepsi individu yang terkait dengan organisasi, yaitu persepsi selektif dan juga stereotip. Proses persepsi selektif yaitu proses penyelesaian informasi mengenai suatu di mana sesuatu tersebut mengalami berbagai kontradiksi dan ketidaksesuaian dari persepsi awal yang kita yakini. Stereotip adalah pelabelan terhadap seseorang berdasarkan suatu kejadian tertentu yang dialami atau dilakukan oleh orang tersebut. Perilaku individu dan sikap dalam berorganisasi. Sikap atau attitude pada dasarnya merupakan prinsip yang diambil oleh individu berdasarkan kepribadian, keyakinan, dan perasaannya menyangkut suatu gagasan, situasi, atau lingkungan yang dihadapinya. Griffin 2000 menjelaskan bahwa sikap memiliki 3 komponen utama, yaitu komponen afektif, komponen kognitif, dan juga komponen intens. Komponen afektif yaitu menyangkut perasaan yang dirasakan oleh seorang mengenai gagasan, situasi, atau lingkungan yang dihadapinya. Komponen kognitif menyangkut pengetahuan seseorang mengenai suatu yang terkait dengan gagasan, situasi, maupun lingkungan yang dihadapinya. Komponen intens menyangkut harapan dari seseorang akibat dari gagasan, situasi, maupun lingkungan yang dihadapinya. Untuk slide selanjutnya adalah cara mengendalikan stres. Bagaimana stres dapat dikendalikan? Di antara upaya yang dapat diupayakan adalah diantaranya memulai olahraga teratur, melakukan relaksasi sebelum melakukan pekerjaan yang lainnya, memanajemenkan waktu, merubah suasana atau lingkungan pekerjaan, dan support group. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi penyebab terjadinya stres dalam pekerjaan. Yang pertama, tuntutan pekerjaan, tekanan terhadap individu yang disebabkan oleh adanya tuntutan tugas dari organisasi yang harus diselesaikan. Yang kedua, tuntutan fisik, tekanan yang terjadi akibat adanya keadaan fisik dari organisasi di mana dirinya bekerja. Ketiga, tuntutan peran atau fungsi, tekanan yang terjadi akibat adanya ambisi dari individu mengenai suatu yang ingin dicapai dalam organisasi.
Yang keempat, tuntutan interpersonal. Tekanan yang muncul dari rekan kerja, kelompok kerja, maupun adanya konflik persoalan dalam organisasi. Selanjutnya, kreativitas individu dalam organisasi. Selain stres, salah satu isu penting yang terkait dengan karakteristik individu adalah kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan individu dalam memunculkan suatu gagasan baru mengenai sesuatu, terutama dari apa yang sudah diketahui. Kreativitas sangat diperlukan dalam organisasi sebagai bagian dari kemampuan organisasi untuk terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan, senantiasa memunculkan sesuatu yang baru. Oleh karena itu, individu yang mampu untuk menghasilkan sesuatu yang baru memiliki kontribusi positif bagi organisasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan atau pendorong individu menjadi kreatif. Faktor tersebut adalah pengalaman individu dengan kreativitas terkait dengan latar belakang individu sebelum yang terkait dalam kreativitas. Perlakuan terhadap individu terkait dengan bagaimana cara manajer misalnya memperlakukan tenaga kerja. Yang terakhir adalah kemampuan kognitif dalam individu terkait dengan keragaman karakteristik individu. Hal kemampuan kognitifnya. Ada individu yang cenderung invergen cognitive thinking, yaitu terbiasa untuk melihat berbagai perbedaan dan berbagai persamaan yang ada. Ada pula individu yang confronting thinking, yaitu individu yang biasa untuk